Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membacakan materi yaitu prediksi reputation stack for flow dengan linear regression atau bisa disebut BigQuery dan Collider. Sebelum masuk ke materi, kenalkan diri anggota kelompoknya yaitu pertama ada Joel Franciscus Parolian Sitorus nomor NIM 11, yang kedua ada Ahmad Faris Gustaf nomor NIM 12, yang ketiga ada Noval Alif Anarja nomor NIM 41, yang keempat ada Egy Siansa, saya sendiri yaitu nomor 42, dan berikutnya ada Ferdinand Silain nomor NIM 68. Sebelum masuk materi, di sini ada pengerjaan dengan BigQuery yaitu persiapan proyek data. Interpretasinya yaitu dataset BigQuery publik, data stack overflow, berisi berbagai tabel seperti user, post, question, text, dan votes. Yang mempresentasikan aktivitas pengguna Stack Overflow, data ini bersifat relasional di mana setiap tabel memiliki peran berbeda dalam sistem. Dalam penelitian ini, tabel user digunakan karena memuat informasi penting seperti representation, view, dan upvotes yang relevan untuk analisis dan prediksi. Pengguna dataset publik di BigQuery mempermudah pengambilan data serta memungkinkan pengolahan data skala besar secara langsung melalui query SQL. Di sini ada yang berikutnya, ada persiapan masuk data, yang dimana tampilan ini menunjukkan proses penentuan destination atau lokasi penyimpanan hasil data, preparation di BigQuery dengan memilih project, dataset, overflow, dan membuat tabel baru user. Langkah ini penting karena hasil pengelolaan data disimpan sebagai tabel baru, tanpa mengubah data asli, sehingga data mentah tetap aman dan data hasil processing dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Selain itu, BigQuery mempermudah pengelolaan data dengan otomatis membuat tabel baru jika belum tersedia. Nah, selanjutnya di sini ada load data overflow, yang dimana pada tahap ini ditampilkan struktur tabel user di BigQuery beserta atribut yang tersedia seperti ID, reputation, view, dan lainnya. Proses ini digunakan untuk memahami data serta melakukan pemilihan kolom yang relevan sebelum analisis lebih lanjut. Selain itu, fitur dapat preparation membantu dalam pembersihan dan penyesuaian data agar lebih siap digunakan. Selanjutnya di sini ada low data overload, yaitu ada query SQL digunakan untuk mengambil data dari tabel user dengan memilih atribut-atribut penting yang dibutuhkan dalam analisis data, juga diurutkan berdasarkan creation date untuk melihat urutan waktu pembuatan akun. Tahap ini menjadi langkah awal dalam pengambilan data sebelum dilakukan processing dan analisis. Untuk selanjutnya, silakan. Kemudian untuk selanjutnya masih di load data overflow. Hasil query di samping ditampilkan dalam bentuk tabel yang menunjukkan beberapa baris data pengguna. Dari hasil tersebut terlihat masih terdapat nilai 0 dan data yang belum bersih. Next. Kemudian selanjutnya kita lakukan preprocessing. Query di samping menunjukkan proses preprocessing di BigQuery seperti mengubah format, tanggal, menangani nilai kosong, serta memfilter data berdasarkan reputation view. Next. Kemudian ini hasilnya. Tampilan ini menunjukkan hasil preprocessing di mana kolom location sudah tidak memiliki nilai kosong lagi karena diganti menjadi unknown, serta kolom baru user level berhasil ditambahkan. Data menjadi lebih bersih dan informatif. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan modeling. Query di samping menunjukkan pembuatan model machine learning di BigQuery ML menggunakan algoritma linear regression untuk memprediksi reputation. Fitur yang digunakan meliputi upvote, terus ada downvote dan view dengan data yang telah difilter dari nilai kosong. Proses pelatihan dilakukan langsung di BigQuery menggunakan SQL sehingga lebih efisien tanpa perlu memindahkan data. Next. Kemudian prediksi kita lakukan. Interpretasinya, query di samping menunjukkan proses prediksi menggunakan fungsi MLPredict pada model linear regression yang telah dibuat. Data input diberikan secara manual untuk mensimulasikan kondisi pengguna yang berbeda. Hasil prediksi dibulatkan menggunakan round agar lebih mudah dibaca nantinya.
Kemudian ini hasil prediksinya. Hasil ini menunjukkan hasil prediksi model di mana nilai prediksi reputation meningkat seiring kenaikan upvote dan view, menunjukkan hubungan positif. Sebaliknya, yang downvote cenderung menurun hasil prediksi. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu menangkap pola dasar dan dapat digunakan untuk memperkirakan reputation berdasarkan perubahan nilai input. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, query ini digunakan untuk mengevaluasi model menggunakan fungsi ML evaluate di BigQuery dengan metrik seperti MAE, MSE, RMSE, dan error kuadrat. Metrik tersebut mengukur seberapa jauh hasil prediksi dibandingkan nilai aktualnya. Nilai R kuadrat sekitar 0,60 menunjukkan model cukup mampu menangkap pola data, namun belum optimal. Hal ini mengindikasikan masih ada faktor lain yang mempengaruhi reputation. Secara keseluruhan, model sudah bekerja dengan baik, tetapi masih dapat ditingkatkan dengan penambahan fitur atau pre-processing lebih lanjut. Lalu untuk kedua, pengerjaan dengan Google Colab pada tahap awal, instalasi library yang dibutuhkan untuk Google BigQuery, Pandas, dan PJ Arrow. Library ini digunakan untuk mengubah Colab dengan BigQuery serta mengolah data dalam bentuk data frame. Next. Selanjutnya dilakukan proses autentikasi dengan menggunakan mengunggah file JSON service account sebagai kunci akses ke BigQuery. File ini kemudian dibuka melalui environment variable agar sistem dapat mengenali kredensial yang digunakan. Setelah itu dibuat koneksi ke BigQuery menggunakan project ID yang menandakan bahwa Colab berhasil terhubung dengan database dan siap mengambil data. Pada tahap ini dilakukan eksekusi query SQL untuk mengambil data dari tabel Stack Overflow.user. Data yang diambil meliputi beberapa atribut penting seperti reputation, views, upvotes, dan lainnya. Untuk efisiensi digunakan limit agar hanya sebagian data yang diambil. Next. Selanjutnya, preprocessing dengan menghapus data yang memiliki nilai kosong pada kolom penting seperti reputation dan views, serta mengubah kolom waktu ke format datetime. Selain itu, ditambahkan fitur baru user level untuk mengelompokkan pengguna berdasarkan reputation. Next. Pada tahap ini dilakukan pengecekan struktur data menggunakan DFInfo dan ringkasan statistik. Hasilnya menunjukkan bahwa dataset terdiri dari 100.000 data dengan beberapa atribut numerik seperti reputation, views, upvotes, dan downvotes. Data minimum, maksimum, serta distribusi data juga terlihat yang membantu memahami karakteristik awal dataset. Next. Oke, selanjutnya dilakukan pengecekan nilai kosongnya atau missing value-nya yang menunjukkan bahwa hampir semua kolom itu tidak memiliki nilai kosong, kecuali kolom location yang memiliki banyak missing value. Hal ini penting karena dapat mempengaruhi analisis sehingga perlu penanganan seperti pengisian atau penghapusan data. Next. Visualisasi histogram seperti gambar di samping ini menunjukkan distribusi nilai reputation-nya. Terlihat bahwa distribusinya sangat tidak merata atau skewed, di mana sebagian besar penggunanya itu memiliki reputasinya rendah, sementara hanya sedikit yang memiliki nilai yang sangat tinggi, yang bisa menandakan adanya outlier dan distribusi yang tidak normal. Selanjutnya, untuk seperti gambar yang di samping, di bagian ini menampilkan 10 pengguna dengan nilai reputation tertinggi, yang menunjukkan adanya penggunaan dengan nilai yang sangat besar jika dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga memperkuat indikasi adanya ketimpangan distribusi datanya. Lalu untuk analisis korelasinya, seperti hasil output di samping menunjukkan hubungan antar variabel numerik, yang terlihat bahwa reputation-nya itu memiliki korelasi yang cukup kuat dengan views dan upvotes, yang berarti semakin tinggi aktivitas penggunanya, semakin tinggi pula reputation yang dimiliki. Next. Selanjutnya untuk visualisasi scatter plot, di sini untuk menunjukkan hubungan antara views dan reputation. Terlihat adanya pola positif di mana peningkatan jumlah viewers cenderung diikuti oleh peningkatan reputation-nya. Namun terdapat beberapa titik yang menyimpang atau outlier, yang menunjukkan tidak semua pengguna mengikuti pola yang sama. Next. Pada tahap ini dibangun model linear regression yang menggunakan scikit-learn untuk memprediksi reputation berdasarkan upvotes, downvotes, dan viewers. Data ini dibagi menjadi 80% training dan 20% untuk data testingnya. Kemudian model dilatih
pada data training agar dapat mempelajari hubungan antar variabel. Setelah itu modelnya siap digunakan untuk evaluasi dan prediksi. Selanjutnya, Oke, selanjutnya pada pengerjaan dengan Google Lab pada bagian prediksi. Pada tahap ini dilakukan prediksi menggunakan model linear regression dengan input upvote, downvote, dan views. Model menghitung estimasi reputation melalui fungsi model predik. Hasil prediksi sekitar 17.512 menunjukkan bahwa semakin tinggi upvote dan juga views, maka reputasi yang prediksi juga meningkat. Model dapat digunakan untuk memperkirakan reputasi pengguna baru. Selanjutnya, pada bagian evaluasi, terlihat pada tabel, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun model sudah dapat menangkap pola dasar hubungan antara upvotes, downvotes, dan juga views, terhadap reputation, masih terdapat banyak faktor lain yang belum dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu, model dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur lain atau melakukan pre-processing yang lebih mendalam. Selanjutnya ini untuk bagian visualisasinya. Dari grafik terlihat bahwa sebagian besar titik menyebar cukup jauh dari garis diagonal, terutama pada nilai reputation yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa model masih memiliki error yang cukup besar dan belum mampu memprediksi secara akurat untuk semua data, khususnya pada nilai yang ekstrim atau outlier. Nah, selanjutnya, untuk prediksi data baru, model juga diuji menggunakan beberapa kombinasi data dengan variasi upvote, downvote, dan juga views. Hasil prediksi ditampilkan pada kolom predicted reputation. Terlihat bahwa semakin tinggi upvotes-nya dan juga views, maka reputasi yang diprediksi juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu menangkap pola hubungan antar variabel dan dapat digunakan untuk mensimulasikan berbagai kondisi pengguna. Ini dapat dilihat pada tabel bahwa baik BigQuery maupun Colab menggunakan algoritma linear regression, namun menghasilkan performa yang berbeda karena perbedaan preprocessingnya, pembagian data, dan juga pengolahan. BigQuery memiliki nilai R2 sekitar 0,6, sehingga lebih baik dalam menangkap pola umum data meskipun error masih cukup besar. Sementara itu, Colab memiliki R2 sekitar 0,5 dengan error yang lebih tinggi, sehingga performanya belum optimal. Kemungkinan akibat data yang tidak merata dan juga adanya outlier. Dari visualisasi juga terlihat model kesulitan memprediksi nilai reputasi yang tinggi. Secara keseluruhan, model sudah menangkap hubungan dasar antar variabel, namun akurasinya masih terbatas. Untuk bagian kesimpulan, berdasarkan seluruh prosesnya, algoritma linear regression mampu menangkap hubungan dasar antar upvotes, downvotes, dan juga views terhadap reputation. BigQuery menunjukkan performa lebih baik dengan R2 lebih tinggi, sedangkan Colab memiliki error yang lebih besar, sehingga akurasinya lebih rendah. Perbedaan ini dipengaruhi oleh preprocessing, pembagian data, serta adanya outlier. Secara keseluruhan, BigQuery unggul untuk pengolahan data skala besar, sementara Colab lebih fleksibel untuk analisis dan pemodelan. Untuk meningkatkan hasilnya, diperlukan penanganan outlier, penambahan fitur, dan juga penggunaan algoritma yang lebih kompleks agar prediksinya lebih akurat. Oke, terima kasih. Sekian mungkin di sini kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.